pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena ini menjadi sebuah gerakan untuk membantu masyarakat memastikan bahwa tanah yang mereka kuasai itu punya kekuatan hukum. Dan kita berharap nanti setelah ini kita bisa juga mendirikan satu lagi ponet di daerah Surawalio. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menilai Gema Patas menjadi sebuah gerakan untuk mengurangi konflik pertanahan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau upayakan turunkan angka kematian ibu dan bayi minimal di bawah 3 kasus per 100.000 kelahiran. Dengarilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2023 bersama saya Bung Zuda. Pendengar, kita awali Warta Kepton pagi hari ini. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menilai Gema Patas menjadi sebuah gerakan untuk mengurangi konflik pertanahan. Hal itu diungkapkan Ahmad Monianse ketika mencanangkan Gema Patas di Pulau Makassar. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Karena ini menjadi sebuah gerakan untuk membantu masyarakat memastikan bahwa tanah yang mereka kuasai itu punya kekuatan hukum. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan tapal batas Gema Patas di Kelurahan Sukanayo dan Liwuto, Pulau Makassar. Pencanangan Gema Patas 1 juta patok ini serentak seluruh Indonesia yang merupakan program Kementerian Agrariat dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN dan berhasil tercatat sebagai rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR BPN karena dirinya menilai Gema Patas menjadi sebuah gerakan untuk membantu masyarakat memastikan batas tanah yang dikuasainya sekaligus dapat mengurangi konflik pertanahan. Karena ini menjadi sebuah gerakan untuk membantu masyarakat memastikan bahwa tanah yang mereka kuasai itu punya kekuatan hukum. Sekaligus untuk mengurangi konflik-konflik pertanahan ke depan. Karena nanti pemasangan tapal batas ini oleh masing-masing orang itu diminta untuk berkoordinasi dengan tetangga batasnya. Sehingga kalau sudah terpasang tanda batasnya itu artinya sudah clear. Pemasangan tapal batas oleh pemilik lahan ini juga menurut Wali Kota dapat mempermudah kerja dari tenaga pengukur BPN karena bisa dipastikan sudah tidak ada lagi konflik antara masyarakat terkait batas tanah. Sehingga nanti tenaga pengukur dari Badan Pertanahan Kota Bau-Bau datang sudah tidak ada lagi konflik. Sudah bekerja lebih teknis. Tidak lagi turun di lapangan, kadang-kadang harus berhadapan dulu dengan persoalan yang belum tuntas. Kadang-kadang mereka harus kembali lagi ke kantor untuk mencari waktu kapan nanti tuntas baru datang. Sehingga kadang-kadang itulah yang membuat lambatnya pengurusan surat-surat tanah. Dengan Gema Patas ini, Monianse berharap pengurusan surat-surat tanah dapat tuntas lebih cepat karena konflik di tingkat masyarakat bisa dicegah. Di tempat yang sama, Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan total tanda batas yang dipasang dalam Gema Patas di Bau-Bau sebanyak 500 titik dipusatkan di Pulau Makassar. Gema Patas kita pusatkan di Pulau Makassar. Jika 500 bidang ini terpenuhi berarti cukup di Pulau Makassar. Namun kalau tidak terpenuhi 500 bidang tanda batas, kami pusatkan juga di luar Pulau Makassar, yaitu di Kelurahan Katubengke. Lebih lanjut, Asmanto mengatakan pemasangan tanda batas ini merupakan kegiatan pendahuluan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahun 2023 ini, BPN Bau-Bau mendapatkan jatah program PTSL sebanyak 3.000 bidang dan 500 bidang program redistribusi tanah. Melalui program PTSL tahun ini, kata Asmanto, pihaknya bertekad mewujudkan Pulau Makassar sebagai pulau lengkap yang diharapkan bisa menjadi pilot project di Indonesia.
Artinya, seluruh bidang tanah di pulau ini sudah terpetakan dengan tujuan agar tidak ada lagi konflik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau upayakan turunkan angka kematian ibu dan bayi minimal di bawah 3 kasus per 100.000 kelahiran. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau mencatat angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2022 masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, masih ada 6 kasus kematian bayi per 100.000 kelahiran tersebar di beberapa lokus kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Dr. Lukman menuturkan, tahun 2023 ini pihaknya menggenjot pencegahan agar angka kematian ibu dan bayi atau AKI saat melahirkan menurun hingga minimal di bawah 3 kasus dalam 100.000 kelahiran. Petugas kesehatan utamanya bidan diminta agar meningkatkan deteksi kegawat daruratan terhadap ibu hamil dan melahirkan, dan sebaik mungkin seluruh kelahiran di Kota Bau-Bau ditangani pihak medis untuk menghindari kematian akibat terlambat penanganan di rumah sakit maupun puskesmas. Angka kita masih ada di beberapa daerah yang lokus itu, misalnya BWI, Meo-Meo, Katu Bengke, Surawolio, itu angka kematian ibu kita masih ada. Dan kita berharap nanti setelah ini kita bisa juga mendirikan satu lagi ponet di daerah Surawolio. Lanjut Dr. Lukman, rata-rata kasus kematian ibu dan bayi di Kota Bau-Bau karena kelalaian bersangkutan dan tak pernah kontrol di bidan puskesmas. Sebagian pula pasien dari kabupaten terdekat yang meninggal saat persalinan di Rumah Sakit Bau-Bau karena terlambat penanganan sejak sebelum melahirkan. Untuk itu Dr. Lukman meminta kepada ibu beresiko maupun perempuan yang sedang program hamil agar secara terjadwal melaksanakan kontrol ke bidan terdekat untuk memantau persiapan dan memantau kondisi kesehatan janin dan ibunya. Guna mendukung program pengurangan resiko kematian ibu dan bayi, Dinas Kesehatan akhir Januari lalu meresmikan gedung ponet di Puskesmas Bungi dan BWI. Bahkan tahun ini pula Dinas Kesehatan berencana mendirikan satu gedung ponet di Kecamatan Surawolio sebagai upaya memantau persalinan, kesehatan bayi hingga penanganan ibu melahirkan. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anggota DPR RI Amirul Tamim menginginkan pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau dikelola PT Pelindo karena perusahaan milik negara itu dinilai mampu mengelola pelabuhan secara profesional. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Sebagai pelabuhan besar, maka harus dikelola secara profesional. Pelabuhan Murhum Bau-Bau saat ini sedang dipersiapkan dialihkan pengelolaannya dari KSOP Kelas 2 Bau-Bau Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ke Badan Usaha dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Menanggapi itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Amirul Tamim menginginkan pelabuhan Murhum Bau-Bau dikelola PT Pelindo karena senator asal Sulawesi Tenggara ini menilai perusahaan milik negara itu mampu mengelola pelabuhan secara profesional. Kita katakan pelabuhan Bau-Bau itu adalah perannya pusat kegiatan nasional karena fungsinya melayani antar provinsi, malah antar negara. Sebagai pelabuhan besar, maka harus dikelola secara profesional. Badan yang profesional mengelola pelabuhan dalam bongkar muat yaitu Pelindo. Dari dulu kita perjuangkan Pelindo. Lebih lanjut, mantan wali kota Bau-Bau 2 periode ini mengatakan pengelolaan pelabuhan Murhum oleh Pelindo sebenarnya sudah diperjuangkan sejak dulu. Sehingga menurutnya, jika Pelindo bisa mengelola pelabuhan Murhum, maka sudah seharusnya seluruh stakeholder di daerah harus menyiapkan pelabuhan Murhum sebagai pelabuhan yang mampu melakukan aktivitas bongkar muat dengan volume lebih besar dari saat ini. Di samping itu, dirinya juga meminta pemerintah daerah harus mengcounter jika ada rantai-rantai pungutan atau izin yang bisa berakibat kurangnya barang dikirim melalui pelabuhan Murhum. Jangan sampai banyak barang yang masuk, tapi barang yang kembali itu kosong. Oleh sebab itu, yang harus diperankan jangan sampai banyak rantai-rantai pungutan. Jangan sampai izin pungutan di sana, pungutan di sini, pungutan di situ. Jadi itu pemerintah daerah juga harus bisa meng-cut dan lain sebagainya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa
melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. SKIPM Bau-Bau dan Fakultas Perikanan Unidayan bakal MOU soal pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Kepala BKIPM Kementerian Kelautan Perikanan Dr. Insinyur Pamuji Lestari dijadwalkan akan ke Kota Bau-Bau untuk memberikan kuliah umum terkait dengan pembangunan sektor perikanan di Kepulauan Buton yang akan berlangsung di Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau pada pertengahan Maret mendatang. Kedatangannya sekaligus menyaksikan penandatangan kerjasama antara Stasiun Karantina Ikan dan Pengolahan Mutu SKIPM Bau-Bau dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Faperta Unidayan. MOU tersebut menyangkut pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Irawati Wijaya mengungkapkan pihaknya sudah menyusun draft persiapan kerjasama hingga rencana aksi yang akan dilakukan pasca penandatanganan tersebut. Jika tidak ada aral melintang, sesuai agenda kedatangan Kepala BKIPM KKP dan kerjasama akan berlangsung 16 Maret 2023. Di rencana kita sudah melalui tahapan proses, beberapa kali pertemuan, draft sampai rencana aksi sudah selesai, jadi tinggal penandatanganan saja antara kepalanya SKIPM Bau-Bau dengan dekan Fakultas Perikanan Unidaya. Kemarin juga saya sudah ketemu dengan rektornya, beliau juga bersedia nanti di sana penandatanganannya. Sekalian nanti kepala badan kami hadir memberikan kuliah umum tentang pembangunan perikanan khususnya di Kepulauan Buton. Secara teknis lanjut Yuni, ruang lingkup kerjasama tersebut diantaranya pertukaran pengetahuan bidang penyakit ikan dan keamanan hayati ikan, serta pengendalian mutu, pengabdian peningkatan kesadaran masyarakat dan penelitian, serta publikasi bersama. Manfaat kerjasama tersebut, kata Yuni, akan cukup dirasakan mahasiswa. Selain sharing ilmu pengetahuan, SKIPM juga memiliki laboratorium yang dapat menguji 8 item perikanan, mulai dari parasit, jamur, bakteri hingga virus, sementara laboratorium Unidayan peralatannya belum begitu lengkap. Yuni menambahkan, kerjasama antara Fakultas Perikanan Unidayan dan BKIPM Bau-Bau sudah berlangsung lama, namun baru akan dilegalkan pertengahan Maret mendatang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menilai Gemapa Atas menjadi sebuah gerakan untuk mengurangi konflik pertanahan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau upayakan turunkan angka kematian ibu dan bayi minimal di bawah 3 kasus per 100.000 kelahiran. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.